Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Feber Mustika. Oh ya, kali ini saya akan melanjutkan untuk serba-serbi musik yang part yang kedua. Mudah-mudahan part yang pertama kemarin itu bisa kalian terima ya pembahasannya, karena sekali lagi, apa yang saya katakan itu belum tentu benar, karena semua informasinya itu bisa kita perdebatkan. Dan semua itu saya ambil dari berbagai macam sumber, ada juga opini pribadi saya, ada juga beberapa pendapat netizen, dan juga beberapa artikel yang saya compare jadi satu secara acak aja. Oke, serba-serbi musik yang kedua, mari kita gaskan. Go! Wah, ini agaknya seperti pertanyaan yang cukup kontroversial ya. Mohon maaf sebelumnya buat penggemar kedua gitaris keren ini. Kalau menurut saya, kenapa sepertinya Slash lebih terkenal dibandingkan Richie Sambora? Mungkin ada kaitannya sewaktu dua gitaris hebat ini hengkang dari band utama mereka. Adalah Velvet Revolver, yang merupakan band metal yang bisa dikatakan sebagai salah satu supergroup akibat di dalamnya berisikan musisi metal ternama seperti Slash X Guns N' Roses sebagai lead guitar, Duff McKagan dan Matt Sorum yang keduanya juga X Guns N' Roses di posisi basis serta drummer, lalu ada Dave Kushner, X Wasted Youth yang menjadi rhythm guitar, dan sang vokalis adalah Scott Weiland, X Stone Temple Pilots. Nah, hebatnya lagi, album pertama mereka yaitu Contraband yang rilis tahun 2004 sukses besar dan sempat menjadi nomor 1 di US Billboard 200 serta terjual lebih dari 4 juta copies di seluruh dunia. Diikuti dengan kesuksesan lagu-lagu dari album tersebut yaitu Slither dan Fall to Pieces serta Dirty Little Thing, membuat Velvet Revolver berhasil meraih penghargaan Grammy Award tahun 2005 untuk kategori Best Hard Rock Performance. Album kedua mereka Libertad rilis di tahun 2007, namun sayangnya tidak sesukses album Contraband, tetapi mampu meraih feedback positif dari banyak pengamat musik rock. Setelah album Libertad, di tahun 2008, vokalis Scott Weiland kembali bergabung dengan band Stone Temple Pilots, dan band Velvet Revolver dapat dikatakan inaktif hingga akhirnya Scott Weiland meninggal di tahun 2015. Dan pada tahun 2016, Slash serta Duff McKagan balik kembali ke band Guns N' Roses. Sebelum membentuk Velvet Revolver, Slash juga punya grup pasca keluar dari Guns N' Roses, yaitu Slash Snakepit, bersama ex Guns N' Roses lainnya, Gilby Clarke dan Matt Sorum sebagai rhythm guitar dan drummer. Sempat merilis dua album, yaitu It's 5 O'Clock Somewhere di tahun 1995 dan Ain't Life Grand di tahun 2000. Jadi ketika keluar dari band Guns N' Roses, Slash tetap setia berada di jalur musik metal dan berhasil menasbihkan dirinya sebagai gitaris metal dengan berada di band metal ternama. Sedangkan Richie Sambora sebagai orang kedua di band Bon Jovi juga dapat dikatakan sebagai salah satu gitaris metal yang bagus, dan melodi yang dimainkan saat bersama band Bon Jovi cukup ikonik. Hanya saja ketika dirinya hengkang dari band metal legendaris tersebut, Richie Sambora mengubah style bermainnya dan merilis album yang beraliran blues rock. Memang solo album pertama Richie Sambora cukup sukses di pasaran, Stranger in This Town di tahun 1991. Kala itu band Bon Jovi sedang off sementara, dan Jon Bon Jovi merilis solo albumnya Blaze of Glory yang juga sukses. Berbeda dengan Slash yang ketika mengeluarkan album solo tetap dapat menempatkan posisinya hanya sebagai lead guitar, maka Richie Sambora di album solonya bertindak juga sebagai lead vokal, dan secara total, Richie Sambora telah merilis 3 album. Tetapi yang paling sukses hanyalah album pertama saja, sementara kedua album lainnya tidak terlalu berhasil di pasaran. Faktor itulah yang mungkin berhasil membuat Slash lebih unggul secara nama bila dibandingkan dengan Richie Sambora. Pencitraan atau image positif yang dibangun oleh Slash sebagai gitaris metal membuat namanya selalu ada dan disebut saat pembahasan mengenai the best guitar in the world dimunculkan, sejak dahulu sampai di generasi milenial sekarang ini. Kalau untuk Richie Sambora, sepertinya zaman dirinya kondang telah lewat, dan hanya generasi 1980-an dan 1990-an yang mungkin masih menganggap eksistensi Richie Sambora. Tapi mungkin ada juga yang berpendapat bahwa dari durasi solo gitarnya aja beda jauh lah. Solo gitar di lagu-lagu Bon Jovi mungkin nggak sebanyak GNR. Contohnya kayak Dry County. Kalau GNR, ya sudah pasti kayak solo gitar di lagu Strange, Civil War, Knocking on Heaven's Door, atau yang paling populer Sweet Child O' Mine dan November Rain.
Atau mungkin buat penggemarnya Bon Jovi, bisa bantu disebutin dong lagu Bon Jovi mana dengan solo gitar panjang dan banyak seperti di lagu-lagu JNR. Komennya di bawah. Oke lah, kalau bicara skill mungkin mereka setara, tapi Richie Sambora mungkin kurang diberi panggung untuk eksis dibandingkan Slash. Adapun dari segi band keduanya, bisa dilihat kalau Bon Jovi punya image anak baik-baik yang mungkin jauh dari kegilaan glam rock seperti seks, alkohol, dan drugs. Bahkan vokalisnya Jon Bon Jovi nggak punya grupis dan nikah dengan pacarnya pas SMA dan hebatnya masih awet sampai sekarang. Makanya di lagu band Dance Company ada lirik, pengen kayak Bon Jovi, rockstar yang sayang istri. Inspirasinya dari doi pastinya ya. JNR, seperti kita tahu image-nya urakan, walaupun pas pada video klip Welcome to the Jungle dan dananya glam rock abis, khususnya EXO. Mereka bahkan pernah dinobatkan sebagai the most dangerous band in the world karena reputasinya yang urakan, walaupun belum seurakan Motley Crue yang benar-benar head-on. Dari lirik dan penampilan, Bon Jovi lebih aman buat perempuan dan juga personilnya ganteng-ganteng. Buat laki-laki jelas kurang sangar dengan penampilan begitu. Richie Sambora saya akui sangat keren, tapi buat laki-laki yang laki-lakiannya itu laki banget, mungkin akan menganggap beliau kurang jantan dibanding Slash yang bentuknya khas. Apalagi intro Sweet Child O' Mine jadi lagu wajib kalau belajar gitar bagi kalian yang gitaris tentunya ya. Tapi ya, pertanyaan saya di awal tadi pastilah mengundang kontroversi. Fansnya Richie pasti akan berargumen. Yang bilang Sambora kurang populer ketimbang Slash siapa? Sekali lagi, mereka berdua sama-sama terkenal. Pun juga sama-sama punya skill gitar yang maut. Bon Jovi lebih menonjolkan Jon sebagai frontman. Maklum saja, nama grup ini diambil dari marganya, juga wajah manisnya dirasa produser lebih menjual. Hanya saja untuk ukuran musik rock, Bon Jovi lebih kalem dan nggak banyak tingkah. Image-nya anak baik-baik, Richie pun lebih senang main aman, bermain tenang, dan nggak ngotot menonjolkan skillnya atau maksa jadi frontman. Richie, karena sejak awal memang kalem, ditambah lagi frustasi akibat pernikahan dan urusan pribadinya yang berantakan pada waktu itu dengan aktris Heather Locklear. Ditambah rasa malu sebab melampiaskan diri berkubang dengan alkohol terus-menerus. Sikap Richie yang pendiam, menyimpan perasaan dan jarang umbar masalah pribadi ke publik ini membuat dia semakin tertutup dalam bermusik, semakin tidak mau maju ke depan. Sedangkan JNR, masing-masing personelnya petakilan, punya attitude yang ya kalian tahulah ya. Banyaknya sensasi yang mereka timbulkan berbanding seimbang dengan musikalitas mereka yang berbahaya. Masing-masing personil bagai berlomba-lomba mencari kontroversi sedahsyat mungkin. Apalagi Dave, Axl, dan khususnya Slash ngotot tampil ke depan dengan garangnya. Bahkan tak jarang mereka berantem di atas panggung berebut kekuasaan frontman. Tukang cari sensasi, image bad boy, attitude yang liar, tampilan keren, gitaris kontroversial, dan skill maut yang mumpuni. Slash punya kombinasi semua itu. Mungkin hal inilah yang membuat dia kelihatan lebih populer sampai sekarang juga. Oke, coba kita bandingkan intro Bed of Roses dan Sweet Child O' Mine. I came up with each note and sort of turned it into something that kept rotating, you know. And then Sama-sama kerennya, dan mana yang lebih populer tergantung pada selera masing-masing. Perbandingan lain, kalau di gitaris Indonesia seperti Andra Dewa 19 dan Pai X Slang. Baik Andra dan Pai masing-masing punya skill gitar yang keren. Andra lebih kalem dan tenang, sedangkan Pai lebih gahar. Lalu gimana nih pendapat kalian? Pengen dong dengar argumen yang keren dari kalian tentang kedua gitaris beken ini. Sekali lagi, tak ada maksud untuk mengkotak-kotakan musik ya, tapi secara sok kritis saja pengen sharing dan ngedenger argumen yang tentunya positif dari kalian semua Friends Corner ya. Ditunggu komennya. Sekian dan salam rock and roll.